Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Falak yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung awal waktu sholat menggunakan data epimeris hisab ru'yat. Perhitungan awal waktu sholat ini kalau dalam buku epimeris hisab ru'yat tahun 2021 ada pada halaman 417. Sebelum kita bahas perhitungan awal waktu sholat, sebagaimana dalam buku ini, kita kumpulkan dulu data-data yang diperlukan dalam perhitungan ini. Data tersebut adalah data lintang tempat, bujur tempat, data deklinasi matahari, kemudian data equation of time. Untuk lintang tempat dan bujur tempat, seperti biasa kita ambil dari aplikasi Google Maps. Tinggal kita tekan sesuai dengan tempat yang dikehendaki hingga muncul pin berwarna merah. Untuk video kali ini kita gunakan lokasi kantor PCNO Bojonegoro. Setelah ditekan hingga muncul pin berwarna merah, maka di sini di atas ini akan menunjukkan koordinat tempatnya. Untuk lintang tempatnya yaitu min 7,167684. Ketika dikonversi menjadi tampilan derajat menit detik, maka akan muncul nilai min 7 derajat 10 menit 3 detik. Kita simpan dulu nilai lintang tempat ini karena memang nilai-nilai ini nantinya banyak digunakan atau sering sekali ditekan ketika melakukan perhitungan waktu sholat. Untuk menyimpannya kita ketikkan dulu min 7 derajat 10 menit 3 detik, kemudian shift RCL kita simpan di huruf A sebagai data pertama. Jadi A ini adalah variabel A di sini adalah nilai lintang tempat. Selanjutnya nilai bujur tempatnya 111,891835. Ketika dikonversi menjadi bentuk derajat menit detik akan muncul nilai 111,53 detik 53 menit 30 detik. Kita simpan juga di kalkulator agar nanti ketika perhitungan menjadi lebih praktis. 111 derajat 53 menit 30 detik. Shift RCL untuk bujur kita simpan di huruf B, bujur B. B ini variabel B di sini berisi nilai bujur tempat yaitu 111 derajat 53 menit 30 detik. Untuk deklinasi matahari dan equation of time, kita bisa mendapatkan nilainya dengan membuka data epimeris sesuai dengan tanggal yang dikehendaki. Tinggal dibuka saja datanya, kemudian kita ambil pukul 5. Data pukul 5 ini menunjukkan 5 waktu Greenwich. Ketika dikonversi menjadi waktu yang kita gunakan, yaitu waktu Indonesia Barat, maka pukul 5 ini sama dengan pukul 12 siang. Kita gunakan data tengah hari supaya lebih praktis nantinya dalam menghitung waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan semua waktu-waktu ini. Untuk deklinasi matahari pukul 5, di sini datanya senilai 4 derajat 51 menit 17 detik. Kita simpan juga 4 derajat 51 menit 17 detik. Untuk data deklinasi kita simpan di huruf D, deklinasi. Shift RCL D. Jadi D ini berisi data deklinasi pukul 5. Terus selanjutnya equation of time juga seperti itu. Kita tarik ke sini pada pukul 5 hingga muncul nilai equation of time 2 menit 59 detik. Kita simpan. Untuk menyimpannya jangan lupa diketikkan angka 0 dulu. 0 derajat 2 menit 59 detik. Shift RCL untuk equation of time kita simpan di huruf E, equation of time. Oke. 0 derajat 2 menit 59 detik atau 0 jam 2 menit 59 detik. Terus setelah data-data kita kumpulkan, selanjutnya kita hitung meridian pas. Meridian pas ini merupakan waktu di mana matahari tepat berada pada meridian. Meridian sendiri merupakan garis khayal. Garis khayal yang menghubungkan antara titik utara dan titik selatan. Ketika matahari berposisi pada meridian ini, tandanya menunjukkan waktu tengah hari pada waktu tersebut. Untuk menghitungnya, kita bisa gunakan rumus 12 ini tengah hari, dikurangi dengan equation of time. Equation of time ditambah dengan bujur daerah.
Untuk bujur daerahnya, karena kita berada pada waktu Indonesia Barat, maka kita gunakan bujur daerah 105. Dikurangi dengan bujur tempatnya ini, tutup kurung dibagi dengan 15. Kita langsung hitung 12 dikurangi equation of time tadi kita simpan di huruf E. Alpha E, kemudian plus 105 dikurangi dengan bujur tempat. Alpha B, kita simpan nilainya di B tadi, tutup kurung bagi 15. Pukul 11 lebih 29 menit 27 detik. Untuk meridian pas bacanya ini berupa formatnya jam, karena meridian pas ini menunjukkan waktu. Oke, kita tulis meridian pasnya pukul 11 lebih 29 menit lebih 27 detik waktu Indonesia Barat. Setelah kita mengetahui meridian pas ini, maka kita bisa hitung waktu zuhurnya. Waktu zuhur sendiri kalau dalam kitab fikih saya ambil dari kitab Fathul Qorib, awal waktunya disebutkan ketika zawal. Zawal itu adalah mailus syamsi an wasatis samai. Jadi condongnya matahari dari tengah langit. Jadi ketika matahari berada pada meridian pas ini, matahari berposisi pada tengah langit. Tengah yang dimaksud adalah tengah antara timur dan juga barat. Nah, ketika mailus syamsi, ketika matahari mulai condong ke arah barat, nah, seperti ini, dari tengah langit tadi, maka inilah waktu zuhur. Inilah awal dari waktu zuhur. Nah, untuk mengetahuinya, untuk mengetahui bagaimana kapan matahari itu mulai condong, maka di sini disebutkan wa yu'rafu dzalikal mailu bitahwili dzilli ila jihatil masyriq. Jadi awalnya seperti ini. Awalnya matahari berada pada tengah langit atau berada pada meridian pas, ini otomatis akan membentuk bayangan yang mengarah ke utara dan selatan. Nah, ketika kemudian bergeser ke arah barat mataharinya, maka otomatis bayangannya bitahwili dzilli ila jihatil masyriq. Bayangannya akan bergeser ke arah timur. Nah, inilah waktu di mana sholat zuhur bisa mulai dikerjakan. Untuk menghitungnya, kita hitung dulu ketika meridian pas ini. Meridian pas, sebagaimana kita ketahui tadi, nilainya adalah pukul 11 lebih 29 menit lebih 27 detik. Nah, untuk kemudian menghitung kapan bergesernya ini, maka kita beri jeda waktu 1 menit. 1 menit ini menggambarkan matahari sudah bergeser ke arah barat dan bayangannya sudah bergeser ke arah timur. Selanjutnya kita tambahkan juga dengan ikhtiyat. Ikhtiyat ini sebagai pengaman agar nantinya hasil dari waktu zuhur ini benar-benar sudah menunjukkan masuk waktu zuhur. Tinggal kita tambahkan saja 27 ini tetap, tinggal ini 29 ditambah 1 ditambah 2 berarti 32. Pukul 11 lebih 32 lebih 27 detik. Untuk kelebihan detiknya ini dalam perhitungan waktu sholat, berapapun kelebihan detiknya, kita bulatkan ke atas. Sehingga waktu zuhur didapatkan pukul 11 lebih 33 detik. Selanjutnya kita hitung waktu asar. Waktu sholat asar, awal waktunya dalam kitab Fathul Qorib ini disebutkan wa awwalu waqtiha azyadatu ala dzillil mitli. Dzil mitli ini maksudnya adalah bayangan yang sepadan. Panjang bayangannya ini sama dengan panjang bendanya. Jadi ini dzil misli. Dzil misli ini terjadi ketika tinggi matahari berada pada ketinggian 45 derajat. Nah, semakin lama, semakin sore matahari ini tentu akan semakin ke bawah. Nah, ketinggiannya akan semakin menurun. Dan ketika ketinggiannya atau posisinya semakin ke bawah, semakin rendah, maka otomatis bayangannya akan semakin bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang ini dari yang awalnya sama dengan bendanya, kemudian bertambah panjang, lebih panjang bayangannya inilah yang disebut mulai masuknya waktu asar. Untuk menghitungnya, kita hitung dulu yang namanya jarak zenit atau ZM. Jarak zenit ini adalah nilai absolut dari deklinasi dikurangi dengan lintang tempat. Kita hitung deklinasinya alpha D dikurangi dengan lintang tempatnya alpha A. Sama dengan 12 derajat 1 menit 20 detik. Nah, di sini 12 derajat 1 menit 20 detik. Lanjutnya kita hitung ketinggian mataharinya. Kalau pas dzilil misli tadi
ketinggian mataharinya otomatis 45 derajat. Tapi kalau sudah bertambah panjang, otomatis ketinggian mataharinya kurang dari 45 derajat. Untuk menghitungnya kita gunakan rumus ini. Kotan H asar. H asar ini adalah tinggi matahari waktu asar. Ditambah dengan tan jarak zenit. Ditambah 1. Oke, kita hitung. Shift tan. Dalam kurungnya kita kasih 2 kali. Kemudian tan ZM-nya 12 derajat, 1 menit 20 detik. Tutup kurung ditambah 1. Tutup kurung lagi, X-1 karena kotan. Oke. Tutup kurung. Sama dengan 39 derajat, 30 menit 11,27 detik. Ini ketinggian matahari waktu asar. Setelah kita mendapatkan tinggi matahari waktu asar, maka kita gunakan data tinggi matahari ini untuk menghitung sudut waktu dengan rumus cos T. T ini adalah sudut waktu sama dengan min tan lintang tempat kali tan deklinasi plus sin H asar, ketinggian matahari waktu asar, dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi. Kita hitung shift cos dalam kurung min tan. Lintang tempatnya alfa A dikali tan deklinasi alfa D plus sin H asarnya 39 derajat 30 menit 11,27 detik. Terus dibagi cos lintang tempat alfa A dibagi cos deklinasi alfa D. Tutup kurung 2 kali sama dengan 49 derajat 8 menit 49,49 detik. Ini adalah sudut waktu ketika asar. Sudut waktu ini lalu kita konversi menjadi satuan jam dengan membaginya dengan angka 15. Ini kemudian dibagi 15. Hasilnya 3 jam 16 menit 35,3 detik. 3 jam 16 menit 35,3 detik. Ini selanjutnya kita gunakan untuk menambah meridian pas. Sehingga nanti menghasilkan waktu awal waktu asar. Jangan lupa juga ditambah dengan ikhtiyat 2 menit sebagai pengaman agar waktu yang dihasilkan sudah benar-benar menunjukkan masuknya waktu asar. Ditambahkan 11 pukul 11 lebih 29 lebih 27 detik meridian pas ditambah dengan 3 jam 16 menit 35,3 ditambah 2 menit sebagai ikhtiyat, maka akan muncul hasil waktu asar pukul 14 lebih 48 menit lebih 2,3 detik. Kelebihan detik ini sekecil apapun kita bulatkan ke atas, sehingga awal waktu asar didapatkan pukul 14 lebih 49 menit. Lanjut waktu maghrib. Nah, waktu maghrib dalam Fathul Qorib disebutkan wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi. Ghurubus syamsi ini adalah terbenamnya matahari, yaitu piringan atas matahari menyentuh ufuk. Ufuk ini adalah garis ini ya, utara, timur, selatan, barat ini atau tanah lah gampangannya. Jadi ketika piringan atas matahari menyentuh ufuk, sudah menyentuh ufuk, artinya matahari ini sudah benar-benar terbenam. Para ulama ahli falak, ulama ahli hisab kemudian mendefinisikan posisi ketika matahari terbenam ini dengan ketinggian min 1 derajat. Jadi kita tidak perlu ngitung untuk lebih praktis. Tinggi matahari waktu maghrib kita gunakan min 1. Selanjutnya kita hitung sudut waktunya dengan rumus yang sama seperti tadi. Shift cos min tan lintang tempat alfa A kali tan deklinasi alfa D plus sin tinggi matahari waktu maghrib 1 derajat bagi cos lintang tempat alfa A bagi cos deklinasi alfa D tutup kurung 2 kali sama dengan 90 derajat 23 menit 58,18 detik. Ini sudut waktu matahari waktu maghrib.
Untuk menjadikannya, untuk mengkonversi menjadi satuan jam, kita bagi dengan angka 15. Dibagi 15 sama dengan 6 jam 1 menit 35,88 detik. Seperti tadi, kita gunakan waktu ini untuk menambahkan meridian pas. Jangan lupa juga nanti ditambahkan dengan ikhtiyat 2 menit, agar waktu yang dihasilkan benar-benar sudah masuk waktu maghrib. Meridian pas ditambah dengan sudut waktu yang sudah dikonversi menjadi satuan jam, ditambah dengan ikhtiyat 2 menit akan menghasilkan waktu pukul 17 lebih 33 menit lebih 2,88 detik. Kelebihan detik ini dibulatkan ke atas sehingga awal waktu maghrib pukul 17 lebih 34 menit. Lanjut waktu isya. Nah, waktu isya kalau dalam Fathul Qorib disebutkan bahwa wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmari. Idza ghaba syafaqul ahmaru. Syafaq ahmar ini adalah mega merah, yaitu sisa dari cahaya matahari ketika terbenam. Nah, ketika hilang mega merah ini, berarti matahari itu sudah benar-benar tenggelam, sudah posisinya sudah dalam. Artinya sudah masuk waktu malam. Ulama ahli falak kemudian mendefinisikan ketika hilangnya mega merah ini, matahari berada pada posisi min 18 derajat, sehingga ketinggian matahari waktu isya adalah min 18 derajat. Kita hitung lanjutnya sudut waktu. Sudut waktu untuk ketinggian matahari waktu isya dengan rumus yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Shift cos min tan lintang tempat kali tan deklinasi alpha D plus sin min 18 ketinggian matahari waktu isya. Dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi. Tutup kurung 2 kali sama dengan 107 derajat 34 detik 16,46 menit. 46 detik. Selanjutnya kita ubah ini menjadi satuan jam dengan membaginya dengan 15. Kita bagi dengan angka 15 akan menghasilkan 7 jam 10 menit 17,1 detik. Sebagaimana pada awalnya, sebagaimana pada sebelum-sebelumnya, kita gunakan sudut waktu dalam satuan jam ini untuk menambahkan meridian pas. Dan juga jangan lupa ditambahkan ikhtiyat 2 menit sebagai pengaman. Sehingga menghasilkan waktu isya, awal waktu isya, pukul 18 lebih 41 menit lebih 44,1 detik. 44,1 detik kita bulatkan ke atas sehingga awal waktu isya pukul 18 lebih 42 menit. Lanjut menghitung waktu imsak dan juga subuh. Kita hitungkan waktu subuh terlebih dahulu. Wa awal waqtiha tulu'ul fajri tsani. Fajri tsani ini adalah fajar sodik. Didefinisikan al-muntashiru dau'uhu mu'taridun bil ufuki. Jadi cahaya dari fajar sodik ini sifatnya menyebar dan meluas. Meluas sepanjang ufuk seperti ini. Sedangkan fajar kadzib atau fajar awal itu la mu'taridun bal mustatilan zahiban fis samai. Jadi tidak menyebar, tidak meluas seperti ini, melainkan memanjang. Nah, memanjang seperti ini yang namanya fajar kadzib. Yang kita hitung adalah fajar sodiknya. Kalau ulama ahli falak mendefinisikan bahwa fajar sodik ini terjadi ketika ketinggian matahari berada pada min 20 derajat. Jadi tinggi matahari waktu subuh ini min 20 derajat. Selanjutnya kita hitung sudut waktunya dengan rumus sama seperti sebelum-sebelumnya. Hanya ketinggian mataharinya saja yang berbeda. Min tan lintang tempat alpha A dikali tan deklinasi alpha D ditambah sin min 20 dibagi cos lintang tempat alpha A dibagi cos alpha D. Tutup kurung 2 kali sama dengan
109 derajat 35 menit 21,17 detik. Ini adalah sudut waktu matahari ketika awal subuh. Kita konversi menjadi satuan jam dibagi 15. 7 jam 18 menit 21,41 detik. Nah, 7 jam waktu ini, waktu sudut waktu matahari yang berada pada, yang sudah dikonversi menjadi satuan waktu ini, kemudian kita kurangi. Nah, ini bedanya. Ketika tadi matahari berada pada sisi barat, yaitu sebelum melewati tengah malam, ini waktu yang dihasilkan, sudut waktu yang dihasilkan itu digunakan untuk menambah meridian pas. Tapi ketika sudah melewati tengah malam dan matahari berada pada sisi timur, yaitu sisi sini, baik di bawah ufuk maupun di atas ufuk, waktu yang dihasilkan dari sudut waktu ini digunakan untuk mengurangi meridian pas. Oleh karena itu, meridian pas ini dikurangi dengan sudut waktu tadi. Akan menghasilkan pukul 4 lebih 11 menit lebih 5,59 detik. Baru kemudian ditambahi ikhtiyat 2 menit. Nah, sehingga awal waktu subuh adalah pukul 4 lebih 13 menit lebih 5,59 detik. Kelebihan detiknya kita bulatkan ke atas. Waktu subuhnya pukul 4 lebih 14 menit. Untuk waktu imsak ini kaedahnya adalah subuh dikurangi 10 menit. Tinggal diambil saja 10 menit sehingga waktu imsak pukul 4 lebih 4 menit. Selanjutnya yaitu terbit. Terbit ini merupakan waktu terakhir atau waktu berakhirnya subuh. Yaitu waktu terakhir pelaksanaan subuh. Untuk tinggi matahari waktu terbit sendiri sebenarnya sama dengan ketinggian matahari waktu terbenam, yaitu min 1 derajat. Hanya saja posisi mataharinya yang berbeda. Ketika terbenam, posisi mataharinya ini berada pada arah barat, sedangkan untuk terbit ini pada arah timur sini. Sama ketinggiannya min 1 derajat. Selanjutnya min 1 derajat ini kita gunakan untuk menghitung sudut waktu. Untuk menghitung sudut waktu sama seperti sebelum-sebelumnya, shift cos min tan, lintang tempat, kali tan deklinasi, plus sin h. H waktu terbit sama yaitu min 1, bagi cos lintang tempat, dibagi cos deklinasi alfa D tutup kurung 2 kali. Hasilnya 90 derajat 23 menit 58,18 detik. Hasil ini sebenarnya sama dengan hasil sudut waktu ketika matahari terbenam. Hanya kemudian ketika kita konversi menjadi satuan jam, yaitu dibagi 15, mohon maaf, salah tadi, 90, 23, 58,18. Kemudian dibagi 15, 6 jam 1 menit 35,88 detik. Ini digunakan untuk mengurangi meridian pas. Sehingga muncul hasil waktu terbit. Meridian pas dikurangi dengan sudut waktunya akan menghasilkan waktu pukul 5 lebih 27 menit 51,12 detik. Selanjutnya untuk ikhtiyat khusus untuk terbit, ini ikhtiyatnya tidak ditambah, melainkan dikurangi. Jadi ikhtiyatnya, menghati-hatiannya itu dikurangi 2 menit sehingga hasilnya pukul 5 lebih 25 menit 51,12. Dan untuk kelebihan detik ini pada waktu terbit juga tidak dibulatkan ke atas, melainkan dibulatkan ke bawah atau dibuang saja. Sehingga waktu terbit pukul 5 lebih 25 menit. Yang terakhir kita menghitung waktu duha. Waktu duha kalau dalam kitab Fathul Qorib masuk dalam wasalatu nawafilah muakkadatun, yaitu sholat sunnah yang muakkadah, sholat sunnah yang dikuatkan. Untuk awal waktunya, wa waktu duha min irtifa isyamsi ila zawaliha, yaitu mulai tingginya matahari. Matahari mulai meninggi. Ulama ahli falak kemudian mendefinisikan bahwa awal waktu duha ini ketika matahari berposisi pada ketinggian 4 derajat 30 menit. Kita hitung selanjutnya sudut waktunya shift cos
min tan alfa A kali tan alfa D. Tan deklinasi ditambah dengan sin 4 derajat 30 menit. Dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi. Tutup kurung 2 kali sama dengan 84 derajat 50 menit 2,21 detik. Itu sudut waktunya. Kita konversi menjadi satuan jam dibagi 15 sama dengan 5 jam 39 menit 20,15 detik. Kita gunakan 5 jam ini untuk mengurangi meridian pas. Hasilnya pukul 5 lebih 50 menit lebih 6,85 detik. Ditambahkan ikhtiar 2 menit, hasilnya pukul 5 lebih 52. Untuk kelebihan detiknya kita bulatkan ke atas sehingga awal waktu duha kita dapatkan pukul 5 lebih 53 menit. Nah, demikian tadi perhitungan waktu-waktu sholat mulai dari waktu zuhur, asar hingga yang terakhir kita hitung yaitu waktu duha. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.